Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita ngaji lagi bersama guru kita. Kita membahas tentang kehidupan yang berhubungan dengan ilmu tauhid ya, sahabat beriman. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, izinkan saya menyapa guru kita dulu, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman, di sini kami juga ditemani oleh sahabat-sahabat dan guru kita. Ada Pak Haji J. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Ada Mas Eko juga. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kita sering sekali mendengar kata-kata fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu, Pak Haji. Namun kadang-kadang kita nggak tahu yang seperti apa yang dimaksud berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau menurut saya, kita sodakoh, jadi berlomba-lomba sodakoh supaya mendapatkan hasil gitu. Kira-kira nanti kita akan tanya lagi kepada guru kita, sebenarnya yang seperti apa sih itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah Pak Ustadz, berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat itu yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat itu sebenarnya memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang-orang tertentu kadang-kadang kalimat itu dipergunakan kalau seseorang itu menginginkan ada orang lain itu membantu dia. Salah satunya dia menginginkan ingin disumbang, salah satunya kelompoknya ingin disumbang. Nah, itu kalimat itu biasanya digunakan Buat senjata. buat senjata. Sebenarnya maksudnya Allah itu nggak hanya di dalam pikiran mereka sebenarnya, sehingga nyumbang, bikin gedung, bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin itu sebenarnya untuk menghidupi orang-orang di situ. Ya monggo lah ya, itu kalau itu baik nggak? Kalau itu sih dari sisi itunya bisa aja baik ya, tetapi berlomba dalam kebaikan itu kan tidak hanya dari sisi bersedekah saja. Bersedekah juga harus kita ingat. Boleh silahkan bersedekah berapapun besarnya, tapi niatkan karena Allah. Kalau sudah bisa continue atau istiqomah, ya nggak usah diceritakan kepada orang lain. Nah, yang sulit itu yang bab-bab itu sebenarnya. Jadi pada saat dia bersedekah banyak, kadang-kadang dia ceritain, tapi dia lupa sedekah uang yang banyak itu, dia mikirnya itu uangnya dia, padahal belum tentu itu bersih dari uangnya dia. Contoh, kalau dia itu umpamanya kerjaan di maaf ya, yang berhubungan dengan bisnis yang langsung, namanya kontraktor. Nah, itu dia keuntungannya melebihi dari apa yang dia hitung. Nah, itu dari mana? Dari efisiensi. Efisiensi itu dia yang menghitung sendiri istilahnya. Jadi bukan dari kenyataan yang dia kerjakan. Nah, kalau udah untung yang melebihi dari apa yang dihitung, yang dikatakan efisiensi itu, karena dia merasa itu lumayan, dia sedekahkan. Nah, yang dia sedekahkan itu belum tentu itu sebagian dari uangnya. Itu uang dari sesuatu yang Allah tidak menyukai, yaitu mencuri dari sesuatu yang harusnya dia tidak mendapatkan di titik. Jadi walaupun dia bersedekah, itu bukan masuk ke kategori berlomba-lomba dalam kebaikan yang tetap masuk ke ranah syariat, masuk ranah tauhid, bukan. Tapi biasanya orang seperti itu dia bilang, saya habis nyumbang ini sekian. Itu juga akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Siapapun orang
khususnya orang muslim, itu apa yang dia kerjakan sehari-hari itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Dia bersedekah, dia dilihat. Bersedekahnya niatnya karena Allah, dia ditulis baik. Tapi nanti setelah sedekah, dia itu ujub, riya, tetap ditulis jelek. Tetap ditulis itu akan menghapuskan amal sedekahnya. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, pada saat seseorang itu dia mau bersedekah, kemudian dia memplanning, saya nanti sedekah, setelah sedekah saya tidak boleh ujub, riya. Nah, planning itu tetap akan ditulis oleh Allah Ta'ala menjadi suatu kebaikan. Kemudian pada saat dia bersedekah, sedikit, lumayan, menengah atas, banyak sekali, beliau belajar untuk tidak tidak ujub, tidak riya. Nah, ini tetap ditulis oleh Allah Ta'ala itu kebaikan. Nah, itu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam bersedekah yang ditulis oleh Allah Ta'ala, insya Allah tanpa ujub dan riya. Tetapi ujian itu tidak berhenti di situ. Ujian itu suatu ketika kalau orang yang disumbang oleh dia itu melakukan pelanggaran. Nah, dia mengungkit-ungkit enggak. Nah, itu juga sama. Ujian itu tidak hanya cuma sehari, seminggu, setahun, enggak. Dia tunggu aja sama Allah. Dia mengungkit-ungkit enggak. Kalau dia itu tahu bahwa, oh ini saya pernah menolong dia, oh saya pernah menolong grupnya dia, oh ngomong enggak dia. Nah, kalau ngomong selesai. Di situ dia merasa menolong, merasa dia yang membantu. Nah, itu tidak boleh. Dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan ini tetap ada adab permainannya. Nah, bagi seseorang yang ingin meminta sumbangan, jangan hanya mempergunakan alat kalimat dari Quran tersebut digunakan agar orang itu menyumbang. Itu sudah niatnya bukan baik di hadapan Allah Ta'ala, tapi niatnya dia hanya dapat uang. Seperti itu, hati-hati, memang ini harus hati-hati. Dia hanya ingin dapat uang aja dengan kalimat itu. Ini nanti kan akan menjadi amal jariah. Iya, dia katakan amal jariah itu betul. Tapi di dalam hati dan otaknya apa? Pasti uang. Tidak amal jariah, benar dia memberikan kajian tentang amal jariah sehingga orang tersebut itu faham. Sehingga apa yang dikerjakan tentang orang yang menginginkan sesuatu dari fastabiqul khairat tadi, yang dia cari sebenarnya malah bentukannya harta, sumbangannya, sehingga dipergunakan untuk itu. Setelah dipergunakan untuk itu, yang meminta sumbangan bisa juga gitu. Oh, dulu saya pernah meminta ini untuk menyumbang, dulu kalau nggak ada saya, sudah selesai. Itu berlomba-lomba di dalam ujub sama riya sebenarnya. Nah, ini benar harus kita ketahui. Nah, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu tidak hanya cuma bersedekah seperti itu saja. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu berlomba dengan diri kita yang kemarin, yang sering dikatakan oleh saudara kita itu hijrah. Berlomba-lomba yang dulunya omongannya kasar, belajar untuk bicaranya itu lembut. Berlomba-lomba yang dulunya kalau lihat TV langsung komentar, dan komentarnya itu tidak enak didengarkan. Belajar mendengarkan saja, jangan komentar, karena pada saat komentar dia merasa dirinya itu pintar. Tidak perlu. Apalagi sudah masuk ke taklim, setiap seminggu udah 2-3 kali masuk taklim, wah udah merasa pandai, wah akhirnya semuanya dikomentari. Lupa bahwa dia itu masih manusia, bukan malaikat. Manusia berarti masih ada malaikat yang nyatat. Khususnya atid itu yang harus diperhitungkan. Nah, berlomba-lomba dan kebaikan itu seperti itu. Yang dulunya suuzon, belajar untuk tidak. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mendengarkan sesuatu yang biasanya jengkel emosi, belajar untuk tidak. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, termasuk itu untuk diri kita. Terus untuk kemana lagi? Ke salah satunya di dalam keluarga kita. Nah, di keluarga kita itu yang bagaimana? Contoh umpamanya kita sebagai imam ada kekurangan, ada kesalahan, ditegur sama istri. Ya kalau kita ditegur sama istri kan tahu, oh iya ya saya salah. Nah, pada saat mau tobat, mau bersyukur, terima kasih ya Jeng, terima kasih ya Yang, terima kasih ya Dek, terima kasih ya Bu.
saya ditegur, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibu. Itu kan baik. Tapi kenyataan sehari-hari bagaimana? Apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Nah, itu seperti itu, ditegur, itu berarti ini berlomba, diingatkan semuanya. Kemudian kita sebagai imam, ya gantian punya makmum, istri, anak-anak. Itu juga mengajarkan berlomba-lomba kebaikan kepada istri dan anak-anak. Tidak bisa hari ini, hari kemarin, hari dulu dengan hari besok itu masih aja sama. Nah, ini tidak ada lomba kebaikan di dalam keluarga. Fastabiqul khairat ini tidak berlaku. Dan ini tetap nanti akan ditanyain oleh Allah Ta'ala, apa yang kamu kerjakan, bahwa kita disuruh berlomba oleh Allah Ta'ala di dalam kebaikan. Kalau itu stagnan, percuma. Di titik itu habis kita. Nah, inilah yang paling kuat yang harus diketahui, bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap harinya, dan tidak terbatas waktu. Ya, malam enak-enak mau tidur dibilang, ya, oh itu kemarin ibu ini itu dia ngomongin saya gini, padahal saya itu begini, harusnya dia begini. Udah tidur, itu mulutmu itu lebih baik diam daripada ngomongin orang terus menerus. Kan kita harus berani seperti itu. Oh, ayah kok malah bela gitu, diam. Kita harus berani diam. Benar. Gitu. Kalau enggak, dodro itu mulut itu, dodro itu. Nah, itu tetap akan menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala. Nggak bisa kita itu membiarkan pasangan kita seperti itu, tapi tidak dengan emosi, tidak dengan marah. Kita pertama udah kamu tidur, masih ngomong, diam. Itu lebih baik daripada kamu itu ngomong. Tegas itu berarti. Tegas itu tegas, bukan marah. Tegas itu jelas. Yang namanya tauhid, yang mana ayat-ayat Quran dan batasan kita itu harus memberikan pelajaran pada keluarga kita, harus tegas, bukan marah. Dan si istri atau anak dikasih tahu, bapak, ayah itu sayang sama kamu. Kalau bapak itu tegas, kamu nggak boleh marah. Berarti kamu ada yang salah. Oh, itu imam bagus. Suatu ketika memang ditegur, suatu ketika yang salah-salah dikit, atau memang nggak ini, bapaknya mau maafin aku ya. Ini imam yang bagus. Seperti itu. Nah, ini memang ada fastabiqul khairat. Maunya si suami ngasih tahu, "Mbok, kamu jangan gini." Lah dulu kamu begitu. Nah, kan diem. Bukan fastabiqul khairat itu. Itu yang salah siapa? Dua-duanya jadi salah. Dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah. Tetap dua-duanya ini akan salah. Karena apa? Ngomongnya juga harus diatur. Makanya kita belajar itu tata cara bicara Rasul yang lemah lembut. Ya. Kalau punya istri itu, ya dirangkul, berkata yang baik, pegang kepalanya, berkata yang baik. Jangan pegang kepalanya kalau ada maunya. Ya jangan seperti itu. Bilang enak, diajak ngobrol, kemudian diajak ngobrol masa lalu, kekurangan demi kekurangan. Itu kan sebenarnya juga kajian-kajian di dalam keluarga sebagai seorang imam. Fastabiqul khairat ini harus setiap saat, dari mulai kita itu umpamanya maaf kalau kita itu dulu itu kalau lihat wanita yang langsing kemudian agak cuek itu udah deg-degan, nah itu belajar untuk tidak. Kalau umpamanya kita itu dulu kalau ada pekerjaan yang ada di hadapan mata dikejar, itu harus belajar berpikir. Kalau dulu itu diselip sama orang naik kendaraan, marah, ya belajar untuk tidak. Kan itu berlomba sebenarnya. Dan serahkan tahu bahwa, oh ini ujian bagi saya, yang saya nggak harus dengan emosi. Nah disinilah dia berlomba dalam kebaikan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Maaf Pak Ustadz, jadi memang pemahaman kami keliru ya. Sejak dulu kami menganggap bahwa fastabiqul khairat itu ada kompetisi, jadi seolah-olah. Nah ini kalau di proyek ya, di perusahaan itu Pak Ustadz, ayo kita sedekah biar proyek ini kita fastabiqul khairat, supaya jor-joran sepertinya kayak berkompetensi dengan proyek-proyek yang lain. Ternyata fastabiqul khairat itu lebih kepada
perubahan diri sendiri seperti itu ya. Lah iya, lah mau bagaimana? Coba kalau itu, yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita sedekah biar dapat proyek. Loh kan bukan fastabiqul khairat itu. Itu hanya dia itu mengeluarkan uang agar dapat proyek. Enggak. Akhirnya bisa muncul kesombongan dan ujub riya. Banyak di situ macam. Akhirnya. Kalau dia dapat proyek itu bukan karena sedekahnya dia, bukan. Itu karena Allah mau menguji, dia itu mau akan menjadi seorang yang kembali jalan Allah atau tambah rusak, itu ya di situ. Allah menguji mau bagaimana, gitu. Akhirnya ya, wah saya harus sedekah. Nah, suatu ketika sedekah gede belum nggak dapat proyek, lah gerutu. Nah, apanya yang dia cari? Fastabiqul khairat itu betul-betul ada Allah di dalam hati kita itu untuk mau memulai. Ada Allahnya di situ, bukan ada dunianya. Dunia itu apa? Dapat proyek itu dunia. Selamat itu dunia. Kalau dalam apa perjalanan itu pingin selamat itu dunia. Kalau pingin selamat perjalanan selalu ini sedekah, enggak. Jangan seperti itu. Jangan dibalik. Bahwa sedekah itu kan bisa menghilangkan mara bahaya. Iya, tapi itu goib awalnya. Jangan bilang itu. Karena kita tidak tahu dari sedekah itu apakah mara bahaya kita dihilangkan, kan nggak pernah tahu kita. Nggak akan pernah tahu. Kalau saya, enggak, sedekah aja. Nanti Allah kok yang ngatur satu persatu. Allah yang atur. Mau keluarga kita, mau rezeki kita, mau anak-anak kita, Allah nanti yang ngatur. Disitulah nanti bahwa fastabiqul khairat itu akan tampak. Mana yang fastabiqul khairat itu betul-betul karena Allah Ta'ala, atau fastabiqul khairat itu hanya berlomba-lomba mulut ke mulut itu. Nah, yang mulut ke mulut itu kalau memang dia hanya inginnya cari uang biar ada orang ya itu nggak ini. Kan ini kalau dia menyumbang amal jariah, iya, ilmunya begitu. Tapi kamu mengajarkan orang untuk nyumbang, yang kamu cari sejujur, bukan mudah-mudahan. Hati itu mudah-mudahan dia mendapatkan amal solehnya, ya Allah, pahalanya. Jarang. Coba tanyain itu orang yang minta sumbangan. Itu saudara kita itu jarang. Karena dia tidak meletakkan kalimat Allah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dia hanya meletakkan kalimat Allah ini sesuai keinginan dia. Ya, sesuai dengan saya. Kebanyakan seperti itu, sesuai dengan grup saya. Sesuai dengan keinginan taklim. Rata-rata seperti itu. Nah, ini yang harus diketahui. Bahwa semuanya itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Jangan bermain-main, dunia dengan akhirat itu digabung. Jangan bermain-main. Sudah banyak diceritakan teman-teman dakwah, orang-orang biasa aja sudah sangat hafal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah sangat hafal. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kan semuanya Allah. Lah kok ada dunianya? Sesungguhnya sholatku biar selamat, sesungguhnya sholatku biar sukses, sesungguhnya sholatku biar punya anak, sesungguhnya sholatku biar anak saya soleh. Ini kan dunia semua. Sesungguhnya ibadahku biar kaya, sesungguhnya ibadahku biar saya selamat, sesungguhnya ibadahku biar kubur nanti terang, sesungguhnya ibadahku. Lah itu kan dunia semua. Mana Allahnya? Lah kan saya bismillah. Loh, bismillah itu di mulut. Ingat, bismillahmu itu hanya di mulut, tidak sampai ke hati. Kalau sampai ke hati, bismillah itu pasti karena Allah beneran. Kalau hanya di mulut, wallahu a'lam, karena sudah banyak orang-orang Islam sekarang itu pandai-pandai memutarkan itu. Makanya kita harus hati-hati. Seperti itu. Contoh umpamanya, fastabiqul khairat kalau kamu ngamalin ini kamu akan kaya. Kamu baca sholawat ini, kamu akan diberi. Semua pintu-pintu rezeki dibuka. Lah, kok jadi Tuhan di situ? Nah, ini nggak boleh seperti itu. Nah, bermain orang yang ngasih itu Tuhan dia. Tidak boleh. Walaupun itu kelihatan Islami, nggak boleh. Nah, inilah yang harus kita ketahui.
Berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak hanya di sedekah. Kayak tadi momennya kamu di proyek sedekah biar ini. Lah kan biar ketahuan itu dunianya. Biar dapat proyek. Lah itu biarnya itu sebenarnya. Jadi sedekahnya dia itu nggak ditulis oleh malaikat raqib. Insya Allah nggak akan ditulis menjadi pahala. Fastabiqul khairat itu tanpa dia itu ngomong sebenarnya. Itu Allah yang ngomong, Allah yang menyuruh. Jadi kita bukan ngomong. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah itu yang ngomong. Lah kok kita yang ngomong? Ayo. Fastabiqul khairat. Nah, maksudnya apa ya? Kan gitu. Pak Ustadz, saya mau ini ya tanya ini mengenai keluarga tadi itu Pak Ustadz. Kan misalnya saya ada berselisih dengan istri kan gitu misalnya. Terus saya kasih tahu istri, oh kamu dulu gitu. Terus saya jawab lagi, ya itu kan dulu, sekarang kan saya udah, oh itu akhirnya bukan fastabiqul khairat tapi berlomba-lomba dalam kemarahan namanya itu Pak Ustadz ya. Dalam mencari keburukan masing-masing. Lah ya itu. Kalau seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Saya harus diamkah atau saya harus pegang istri saya sayang-sayang? Ini gimana itu Pak? Itu sering sekali. Ya biarkan dia itu bicara dulu. Dengarkan, kamu bertasbih, selesai, kamu ngomong. Saya minta maaf kalau saya salah dulu. Kalau saat ini saya ngomong, saya pingin kita itu keluarga jadi baik. Bukan mau salah-salahan. Kalau mau salah-salahan, kita selesai di dunia, di akhirat sama. Nanti kamu sama saya masuk neraka. Seperti itu. Bilang, di titik ini kamu yang kurang. Jadi izinkan saya memberi nasihat. Yang dulu benar saya yang salah. Saya minta maaf. Bilang jelas di situ. Sama seperti kamu itu beli barang mahal di sana murah. Jangan ulang lagi. Wah dulu kamu beli itu loh kan. Titiknya kan itu bukan. Oh dulu kamu kan salah ini itu lah. Kan nggak bisa selesai kalau masalah seperti itu. Nah itu ya sama. Itu keras. Nah kalau kamu ikut keras, nah itu nomor satu yang bisa saya katakan, itu namanya sekufu. Tapi kalau bisa sekufunya jangan kerasnya. Ya, kira-kira Pak Haji ya. Amin. Nah ini saya senang. Amin. Itu seperti itu. Terus kalau saya bilang, saya kan sekarang sudah mau berubah, itu apa enggak menjadi satu kesombongan saya di hadapan istri saya atau di hadapan Allah itu Pak Ustadz? Iya boleh, saya kan belajar, boleh. Saya kan belajar untuk berubah. Saya kan belajar untuk berubah. Selama ini kamu lihat memang saya berubah apa enggak? Udah gitu aja. Kalau saya nggak berubah, yang mana tunjukkan saya akan berubah. Cukup begitu. Wih, buntutnya itu nggak boleh bohong akhirnya jadinya Pak Ustadz. Loh, buntutnya itu mau bohong nggak apa-apa, apalagi yang tanya itu nggak ngerti kalau kamu mau bohong kan gitu ya. Nggak dilihat lagi kan kira-kira gitu. Pak Haji, apa nih fastabiqul khairat itu ternyata mengendalikan nafsu. Ustadz, contoh sederhana di masyarakat nih Ustadz. Saya dalam satu jamaah masjid, panitia masjid ingin merenovasi masjid. Nah, maka panitia bilang mari kita berlomba-lomba beramal, ya kan? Ayo jamaah sekalian kita tulis, pakai list. Nanti uangnya itu nyusul bulan depan misalnya gitu. Nah, diedarin tulis. Telepon dulu gitu. Ya, nanti habis bulan ditagih. Ya. Saya sebagai jamaah di sini sikapnya harus gimana Ustadz ya? Kalau ditulis nanti kan melihat tuh kalau saya diurut berapa lihat di atasnya. Lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berlomba-lomba nih. Kalau lebih kecil nggak berlomba-lomba. Malu malah yang ada kira-kira gitu aja. Ya kan? Sebenarnya yang berlomba-lomba itu besar-besaran atau menyangkut niat. Nah, kemudian supaya terhindar dari berlomba-lomba berbuat kebaikan yang negatif, sifatnya negatif tuh saya harus gimana? Apa nggak usah nulis? Biasanya kan hamba Allah. Hamba Allah sekian gitu.
panitianya pusing, hamba Allah siapa nih, nah gini kemana nih gitu kan. Nah, yang seperti itu gimana Ustaz? Jadi ini dua-duanya itu dilema. Yang panitianya masjid ngomong, yuk kita fastabiqul khairat. Untuk tadi kan saya udah ngomong nih, biasanya suruh nyumbang. Lah itu idenya dari mana? Kok suruh nyumbang itu fastabiqul khairat, tanya itu? Jangan. Lebih baik jujur. Masjid kita mau kita renovasi. Perlu duit. Perlu uang, perlu dana dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yuk berlomba-lomba banyak-banyak amal jariahnya. Titik. Itu panitianya menjaga. Jangan sampai kalimat Allah itu menjadi pedang untuk mengancam dia. Nah, kan gitu, jangan. Nah, jangan juga menulis list, mana ditulis, kan gitu. Itu berlomba-lomba untuk ujub sama riak. Bagi orang-orang yang tidak tahu itu ujub riak di situ. Bagi yang sedikit minder dia, mau nulis namanya ya minder, sedikit minder akhirnya nggak jadi. Lah kan sama semuanya salah. Disinilah yang tadi saya cerita. Oh jangan menggunakan kalimat Allah itu untuk seperti itu. Normal aja, butuh apa namanya? Butuh sumbangan, bilang masjid ini mau direnovasi, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan rezekinya, sebagian rezekinya semampunya, ya alhamdulillah banyak. Boleh. Ini jujur kok, alhamdulillah banyak, Bu jujur. Bukan mau berlomba-lomba kebaikan itu dia biar seneng dulu. Jangan ngomongin seneng dulu. Kita sendiri yang ngomong itu bisa salah kok. Ngomongin ayat tersebut itu malah jadi salah. Maksudnya apa? Biar ada namanya, ada semangat untuk jangan seperti itu. Kalau itu malah nanti mikirnya itu banyak. Ya, yang nyumbang itu mikirnya macam-macam. Lah kan orang nggak tahu panitia masjid itu yang mau nyumbang gimana. Coba bener nggak? Akhirnya sedikit kan mikir, mau nyumbang, saya ikhlas. Mau ikhlas nggak jadi, lah ini nggak bisa. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak perlu mau nama kayak mau ini, nggak perlu. Tapi tulis mau hamba Allah, mau coret, mau ini, tulis aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu yang tahu kan hanya mereka sama Allah, tetapi panitianya jangan manas-manasin seperti itu gitu. Malah diumumin A sekian, B sekian. Lu nggak datang pas pengumuman itu, ada yang nggak datang. Nah, tapi nggak apa-apa. Ada yang nggak datang nggak apa-apa. Ada dua kemungkinan. Nggak datang itu biar udahlah biarin aja. Wong saya sudah cukup tinggi. Nah kan ujub riak di situ. Kan ada yang nggak datang kenapa? Aku minder karena kecil sedikit. Nah. Sama sebenarnya ini. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita benahi lagi. Jangan kita rusak. Walaupun ini kan hanya beberapa waktu begitu, tapi kan rusak iman sebenarnya seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Jangan kayak umpamanya sedekah di yatim piatu. Dia sedekah, ditanyain sama kakak-kakaknya di yatim piatu atau pengurusnya, mau minta doa apa, Pak, Bu? Nggak usah dijawab. Ini lillahi ta'ala. Kalau minta doa apa? Berarti kalau kita sedekah, kita minta doa, itu kita jual beli doa. Jadi sudah bukan sedekah. Itu duniawi. Menggugurkan pahala sedekahnya. Dan belum tentu itu dikasihkan sama Allah, uangnya hilang. Nah itu yang harus kita pikirkan. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita harus pahami berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat itu harus pada tempatnya. Jangan kita ingin punya keinginan untuk mengumpulkan uang orang banyak, kalimat itu dipakai. Bukan. Wong dia sendiri itu yang mengumpulkan uang banyak itu belum tentu dia sama keluarganya bisa. Tanyain aja. Dia kan biar nipu-nipu orang lain biar ini, tapi dia sama keluarganya banyak begitu. Enggak lah, itu sulit itu sulit. Jadi jangan hanya fastabiqul khairat itu nyumbang. Kalau dia memang benar di keluarganya itu tidak baik terus, dia nggak bisa melakukan itu. Dia dosa. Dia menyuruh orang lain untuk memberikan sedekah, untuk berbuat baik, tapi dia nggak menjalankan. Itu dia masuk ayatnya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nggak boleh seperti itu. Allah amat marah, kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Sama seperti tadi, panitia itu.
Nggak boleh, nggak taunya di rumah ya morat-marit dia. Anaknya ya ada yang denger-denger itu, anaknya nggak taunya minum-minuman keras lah, kan gitu. Padahal bapaknya menonjol di negara loh, kan malu jadinya. Nyuruh orang berbuat baik, tapi keluarganya morat-marit, ya nggak morat-marit, morat lah karena satu kali ya. Nah, itu juga harus paham. Masih ada pengampunan kalau morat. Nanti ngomongnya kan, loh dia kan udah dewasa. Loh, iyalah. Anak seperti itu berani minum minuman keras itu kan dari kakunya orang tuanya, genetiknya ada. Jangan disalahkan anak seperti itu salah orang tuanya. Nah, iyalah, makanya di sini harus benar-benar belajar. Tauhid itu susah, tapi ya pelan-pelan kita kerjakan. Tema kita saat ini berlomba-lomba dalam kebaikan harus kita kerjakan dengan tulus, dimefahami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal-amal soleh dan ilmu-ilmu yang manfaat yang nanti akan kita kerjakan dan kita berikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, sehingga teman dan keluarga kita ini faham. Fastabiqul khairat itu tidak sama seperti yang kamu pikirkan. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih Pak Ustadz. Wallahu a'lam. Bang Haji, cukup kira-kira? Mas Eko? Cukup, Mas. Itu nanti mudah-mudahan panitianya nonton video kita ya Pak Haji, Insya Allah, supaya lebih amin. paham ya. Amin, amin. Baik sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi ngaji kita, penjelasan dari guru kita mengenai fastabiqul khairat. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.